Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini, pada hari saat ini saya akan mempresentasikan untuk bagian kuis dari mata kuliah kecerdasan buatan yang yaitu Pak Roli Maulana Awangga. Sebelumnya kita akan melihat dulu soal yang dibuatkan oleh Roli. Nah, di sini ada soal yang dibuatkannya pada mata kuliah kecerdasan buatan ini. Yang pertama yaitu kita mengumpulkan 10 lagu dari berapa lagu, kumpulkan lagu-lagu minimal 10 dari beberapa orang penyanyi dengan jumlah lagu minimal 10 lagu per penyanyi. Setiap orang menggunakan data lagu yang dilarang keras menggunakan data lagu yang sama, jadi harus berbeda. Kemudian pilih jenis dangdut, pop, dan jenis-jenis genre lagu lainnya. Jenis lagu. Kemudian buatlah model untuk mengidentifikasi sebuah lagu, siapa penyanyinya. Kode program GitHub dan dipresentasikan di YouTube. Link YouTube dikumpulkan ke dosen melalui grup WA. Oke. Di grup WA tersebut kita juga sudah dibagikan oleh Pak Roli untuk mengumpulkan tugas di sini. Nah, nanti akan saya isikan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu untuk bagian pengerjaan tugasnya, yaitu ini saya sudah menyiapkan data sebelumnya. Nah, data songs ini saya sudah menyiapkan data songs ini. Di sini ada musik dan ini ini kita hapus saja dulu. Nah, di sini ada contoh jenis musik 1, jenis musik 2. Di sini ada penyanyinya. Kebetulan untuk satunya blues, kemudian 2, 3 dan seterusnya. Nah, di sini kita ada file.py-nya untuk melakukan identifikasi pada jenis lagu atau jenis musik yang telah disediakan. Oke, selanjutnya kita akan melakukan praktek untuk bagaimana melakukan identifikasi pada lagu-lagu tersebut. Kita buka dulu Anaconda Prompt. Di sini saya menjelaskan masuk dulu Anaconda Prompt-nya ke directory. Ke directory ini. Kemudian teman-teman bisa langsung membuka spider dari sini. Kita tunggu aja sebentar. Lagi proses ya.
Ambil aja, Del. Sebentar, kita lagi tunggu. Kita lagi melakukan upload. Ops, kita close aja dulu. Nah, di sini sudah ada kode program yang kita sediakan. Ini file 174.057 yang ada pada ini nya untuk kita melakukan identifikasi. Nah, kemudian ini kita sudah melakukan beberapa library yang disediakan. Yang pertama ada Librosa Library. Kemudian ada di browser itu ada fitur dan display, kemudian globe. Globe itu kita gunakan karena kita sudah membuat daftar file dalam direktori yang telah kita sediakan tadi. Nah, kemudian ada NumPy, kemudian ada Matplotlib yang dengan tujuannya untuk menggambarkan grafik dari MFCC. Kemudian ada model sequential class atau jaringan saraf umpan maju kas. Kemudian ada jaringan pada lanjut. Nah, di sini coba kita running dulu import library-nya ini. Jika tidak ada error, berarti semua library sudah tersedia. Coba nih. Kita tunggu saja karena ini masih dalam proses. Nah, sudah terinstall semua, sudah aman. Kemudian kita lanjutkan ke bagian display MFCC lagu-lagunya. Nah, di sini kita Nah, di sini kita akan mendisplay NFCC-nya atau membuat lagu dan kemudian kita extract nilai NFC-nya itu. Kemudian kita gunakan show yang mana untuk menampilkan sebuah tampilan atau gambar dari irama musik tersebut. Nah, di sini bisa kita langsung saja jalankan. Nah, setelah kita jalankan prosesnya, maka kita akan memanggil file dari salah satu jenis musiknya, salah satu musiknya. Kita akan memanggilnya dengan display MCC, maka dia akan menjalankan dari proses yang di sini. Dengan file yang tersedia, dengan direktori yang telah disediakan, kemudian dia akan dipanggil dan akan ditampilkan bentuk gambarnya. Sebentar, sedang dalam proses. Nah, ini dia. Nah, di sini kita sudah menampilkan. Kemudian untuk yang contoh yang kedua, dengan contoh musik yang kedua, kita coba running lagi. Nah, sudah juga. Oke, lanjut. Kemudian masuk ke extract features lagunya. Di sini kita pada extract fitur lagunya, kita bisa di sini kita melihat nilainya yaitu kurang dari 25.000. Kita bisa langsung menjalankan saja. Nah, di sini kita bisa melihat nilainya langsung. Kita dapat mengekstrak fiturnya itu dengan sama seperti sebelumnya kita memanggil file si lagunya itu. Nah, dia akan menampilkan array dengan nilai yang ada pada lagu blues .00005.wav. Nah, ini array yang ada pada lagu tersebut. Kemudian kita lakukan ekstrak pada contoh yang kedua. Nah, kita bisa juga menambahkan contoh satu lagi. Misalnya kita tambahkan
Nah, di sini kita ganti dulu nama, kita coba gantikan yang ketiga. Sebentar saya lihat dulu untuk yang ketiga itu namanya country. Country. Nah, di sini kita bisa langsung running. Nah, jadi sudah dapat kita ini kan. Terus selanjutnya kita akan melakukan generate features and labels, yang mana dia akan membaca dari setiap folder yang terdapat pada folder musik tersebut, yang mana ada folder 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang dimana dalam folder tersebut terdapat lagu-lagu. Nah, di sini ada sebelumnya kita melakukan pendefinisian dulu untuk namanya. Nah, di sini kita siapkan terlebih dahulu untuk variabel musik itu kita siapkan isiannya yaitu dengan 1, 2, 3 dan terusnya sampai dengan 10. Kita telusuri masing-masing dari 10 jenis lagu yang udah ada. Kemudian dari musik tersebut, kemudian kita membuat variabel baru dengan nama song. Nah, nama song ini, yang mana song ini akan memanggil dari musik tersebut. Kemudian kita buat sound filesnya. Yang mana glob. Yang mana sudah saya bilang dulu kalau glob itu karena kita telah membuat daftar file dalam direktori jenis folder yang berbeda. Nah, kemudian kita akan membaca. Nah, di sini kita harus teman-teman harus memperhatikan nama direktori yang tepat agar dapat membaca dari dari setiap folder tersebut. Jadi kalau alamat direktorinya salah, jadi bisa jadi nanti terjadi error. Dan kemudian kita akan print yang mana processing D, kemudian lagu, kemudian by, kemudian len, sound files dan song. Sound files ini kita panggil dari si ini. Jadi si sound files ini akan membaca dari sini. Kemudian song ini, kemudian untuk yang lagu by ini akan membaca song. Nah, song ini akan dibaca dari song variabel ini. Dia akan membaca kemudian musik akan membaca dari folder yang telah disediakan, nama folder yang telah disediakan di dalam musik ini. Oke, kita coba jalankan. Di sini coba kita jalankan dulu terlebih dahulu. Oke, ini sedang melakukan processingnya. Kita tunggu sebentar. Prosesnya agak sedikit lama, kita tunggu saja sampai selesai.
sampai tahapan lagu ke-6. Kita tunggu saja dulu sampai prosesnya beres. Agak sedikit lama ya teman-teman, karena datanya juga lumayan banyak yang disediakan di sini. Sekitar ada 100 data dari setiap jenis lagunya. Jadi kita tunggu saja. Ya, terakhir satu lagi. Tinggal tunggu untuk akhirannya saja. Ini sudah proses untuk isi dalam prosesnya sudah selesai. Kemudian kita akan melakukan print untuk dapat menunjukkan nilainya. Kita print dulu, kita jalankan. Nah, ini nilainya yaitu 1000 sampai dengan 25.000. Ya, jadi 1000 oleh 25.000 itu untuk fitur 1000 oleh 10 label. Jadi 1000 ini untuk 10 label. Ini kita coba lagi yang labelsnya. Nah, jadi 1000 didefinisikan untuk 10 label. Kemudian kita print training split ini, yang mana kita akan melakukan pemisahan dengan menentukan tanda 80% didefinisikan dengan menggunakan training split 0,8. Kita running. Oke, lanjut. Kemudian untuk selanjutnya kita akan memanggil ALDATA dan dari fitur label. Kemudian kita akan panggil npRandom shuffle ALDATA ini, dan kemudian kita akan melakukan shuffle atau pisah dengan menggunakan split IDX ini. Nah, kita akan melakukan pemisahan dengan melakukan split IDX ini pada kemudian ALDATA, kemudian training split. Dan kemudian kita akan memiliki dan tes ALDATA di sini. Nah, kemudian coba kita jalankan terlebih dahulu ya. Ini saja. Nah, kemudian coba kita running. Untuk melihat set testnya. Jadi, coba kita running terlebih dahulu. Oke, jadi ini nilai sudah keluar. Jadi, ke 800, jadi 80% dari 1000 untuk baris ANA. Jadi kita memiliki sekitar 25.010 fitur, tetapi
itu tidak semua fitur. Sebenarnya hanya ada 25.000 fitur plus 10 untuk encode satu panas karena untuk encode karena kita dapat menumpukan bersama sebelum kita melakukan pengocokan data dari lagu tersebut. Oke. Dan kemudian setelah kita melakukan pengocokan tersebut, kita dapat menghapusnya kembali dengan melakukan train input, train, dan kemudian train labels. Nah, kita menghapusnya, kita kecuali kita akan menghapusnya kecuali ini artinya yaitu 10 kolom terakhir. Kita coba jalankan saja. Kemudian yang ini juga. Oke, kita langsung print saja. Nah, jadi yang diambilnya tadi dari 25.010, jadi 25.000 dipasingkan, jadi kita akan mengambil 10 nilai dari terakhirnya saja. Jadi sekarang kita memiliki 800 sesuai dengan 25.000. Jadi kita memiliki 800 sesuai dengan 25.000 dan 800 dengan 10. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian jaringan sarafnya atau sequential. Nah, di sini kita menggunakan library Crush. Di sini kita menggunakan library Crush. Model sequential yang sequential tersebut merupakan salah satu model dari Crush. Nah, pada lapisan pertama ini kita pertama memiliki lapisan sebanyak 100. Kita memiliki lapisan sebanyak 100 dan hanya pada lapisan pertama. Karena kita akan memberikan dimensi input atau bentuk input dan itu akan menjadi 25.000 dalam proses ini. Kemudian untuk contoh itu 25.000 itu akan terhubung ke 100 lapisan pertama. Nah, kita coba lihat lagi. 100 lapisan pertama kemudian akan terhubung bukan terhubung akan melakukan perhitungan tertimbang dari inputnya, bobotnya dan suku bias dan kemudian jalankan fungsi aktivasi si relu ini. Kita akan menjalankan fungsi dari aktivasi si relu ini. Jadi kita akan pada bagian layar aktivasi kita akan menjalankannya. Relu itu menyatakan bahwa apapun yang kurang dari 0 akan berubah menjadi 0. Jadi si layar relu ini akan menyatakan apapun yang kurang dari 0 akan berubah menjadi 0. Apapun yang lebih tinggi dari 0 hanya akan menjadi nilai itu sendiri. Nah, jadi di sini kita akan masukkan densenya itu 10 100. Kemudian akan terhubung 10 lebih dan itu akan menjadi lapisan output. Oke, lanjut. Kemudian pada softmax, pada layar activation softmax ini memberitahu kita untuk mengambil output dari 10 dan menormalkannya sehingga mereka menambah hingga 1. Dengan itu pada akhirnya menjadi probabilitas. Sekarang mempertimbangkan skor tertinggi atau probabilitas tinggi dari 10 sebagai prediksi. Nah, ini kita lakukan sebagai prediksi saja. Akan langsung sesuai dengan posisi angka tertinggi. Misalnya jika berada posisi 4, itu akan menjadi
coba kita langsung running saja. Coba langsung saja. Nah, oke, di sini akan terus dia menampilkannya. Di sini kita bisa melihat akurasinya, akurasi metrik untuk akurasi sebagai pelatihan selama evaluasi tampilkan. Namun akurasi lebih masuk akal sebenarnya. Nah, kita bisa melihat di sini. Di sini akan menentukan akurasinya. Di sini kita bisa lihat di sini bentuk outputnya non, kemudian shape-nya lapisan shape-nya itu terus kemudian parameternya ada dua. Oke, lanjut. Sekitar 2,5 juta parameter atau bobot. Nah, sini kita agak bedain sedikit. Nah, baru jelas. Nah, pada proses ini mencetak kerugian dan akurasi. Ya, nah, jadi seharusnya jika mendekati 1,0 mungkin sebenarnya tidak karena bisa itu biasa kenapa tidak mendekati 1,0 karena itu bisa terjadi overfitting. Nah, bisa terjadinya overfitting. Jadi kalau sampai mencapai 1,0 bisa prosesnya itu bisa lebih terjadi kemungkinan lebih lama lagi. Nah, lanjut. Kemudian kita masuk ke save the trained model atau model save-nya. Nah, di sini kita model save, maka kita akan dibuatkan sebuah file yang mana file tersebut bernama lagu 2, kemudian dengan format HDF5. Apa itu HDF5? Coba kita cari dulu sama-sama. Itu HDF5. Kita langsung misalkan. HDF5 merupakan hierarchical data format. Nah, hierarchical data format. Oh, HDF5 itu maksudnya versinya, karena dia versi kelima. Jadi itu data format versi kelima. Nah, di sini akan membuatkan sebuah lagu. Nah, di sini kita mengimportkan TensorFlow di mana kita menggunakan TensorFlow, kemudian kita berikan namanya TF, kemudian model 2 ini kita namain baru dengan dia akan memanggil TF ini, kemudian kita menggunakan library keras model dan akan membaca dari file si lagu 2 hierarchical data format 5 tersebut. Kita bisa coba langsung menjalankannya saja. Nah, ini dia hasilnya. Oke, sorry. Kita buatkan dulu terlebih dahulu. Kita buatkan dulu filenya. Ini kenapa jalan? Karena sebelumnya saya sudah melakukan pemotongan, jadi filenya sudah tersedia.
menyediakan filenya, kemudian kita menjalankan prosesnya. Oke, nah jadi sini sudah dibuat total parametersnya, kemudian trainable parameters dan non trainable parametersnya. Oke, lanjut. Di sini kita menggunakan metode prediksi. Kita menggunakan metode prediksi. Nah, pada metode prediksi ini kita akan melakukan prediksi pada prediksi sebuah lagu dengan S32. Sebentar, sedikit kita kecilkan ini. Nah, di sini kemudian setelah kita buat sini, kemudian kita akan memanggilnya. Di sini nanti hasilnya prediction dan confidence. Prediction yang pertama ini dia akan membaca dari argmax dari prediction. Kemudian untuk confidence-nya dia akan membaca dari np max prediction-nya. Nah, oke, coba kita running dulu di sini. Kemudian kita panggil untuk prediksinya. Nah, di sini prediksikannya, dia memprediksi bahwa hasil prediksinya itu 2, kemudian confidence-nya itu 0,72. Kemudian kita coba untuk lagu yang kedua. Untuk prediksinya 0, kemudian confidence-nya itu 0,82. Kita coba tambah, maaf. Kita coba tambah satu contoh lagi. Nah, kita ambil dari sini saja. Kita ambil dari sini saja. Kemudian kita print. Nah, di sini kita dapat hasil yang berbeda, yaitu kita memiliki prediction-nya 4, kemudian confidence-nya 0,51. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan secara matriks. Nah, di sini kita dapat melakukan perhitungan secara matriks. Kita menggunakan di sini kita menggunakan form clearance. Clearance ini yang berdasarkan dari NumPy dan Matplotlib. Kita gunakan selain ini dengan tujuan untuk melakukan processing data ataupun melakukan training data untuk salah satu kebutuhan dari proses analisis data. Kemudian dengan satuannya yaitu kita menganalisis sentimeter. Oke, kita coba jalankan ini. Nah, ini sudah sudah keluar outputnya dalam bentuk matriksnya. Sudah keluar awalnya dalam bentuk matriksnya. Oke. Untuk yang ini semua, secara semua, langsung saja kita running. Oke, sudah. Kemudian kita membuatkan sebuah gambar grafik yang mana kita menggunakan library NumPy yang mana nantinya dia akan menampilkan sebuah yang dari file musik yang sudah kita sediakan di sini. Kita coba running yang ini dulu. Nah, ini sorry. Jadi ini dia kita
running one. Nah, jadi dia di sini di normalisasi composite matrix ini dia akan menampilkan hasil dalam bentuk matriks terlebih dahulu. Jadi nilainya dia ditentukan dalam matriks, kemudian baru digambarkan dalam bentuk grafik. Nah, oke, ini dia. Nah, oke, cukup sekian mungkin ini terakhir. Cukup sekian untuk penjelasan dari UTS mata kuliah kecerdasan buatan kali ini. Hmm, Maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum. Mungkin untuk untuk selanjutnya kita akan menampilkan video bagaimana cara meng-pull request untuk di-push ke GitHub dan nanti akan saya presentasikan di YouTube. Nah, jadi selanjutnya itu kita akan melihatkan video proses nge-push ke GitHub, nge-PR, nge-push dan nge-PR ke GitHub-nya atau pull request ke GitHub-nya. Oke, cukup sekian. Next video lanjut.